Kembali saya ingatkan sekali lagi, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk selalu menjaga ketertiban jalannya persidangan, sehingga jalan persidangan dapat berjalan dengan lancar dan aman. Mohon untuk HP di-silent, silakan kalau mau mendokumentasikan, tetapi tetap di-silent, jadi tidak ada suara ketika ada dihubungi oleh rekan-rekan atau saudara. Terus kembali, karena ini sidang pertama, sesuai dengan surat edaran dari Mahkamah Agung, perlu kami sampaikan kewajiban bagi majelis hakim untuk menyampaikan terkait dengan audio gratifikasi yang harus dibaca sebelum persidangan pertama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum persidangan saya mulai, perlu saya sampaikan kepada terdakwa, penuntut umum, auditor militer, penasihat hukum, keluarga para pihak, dan seluruh pengunjung sidang. Tolong bantu kami warga Pengadilan Militer 315 Kupang untuk berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi hakim, panitera, panitera pengganti, jurusita, dan seluruh warga Pengadilan Militer 315 Kupang untuk tidak menerima tip, sogokan, suap, pemberian atau janji dalam bentuk apapun juga. Dan apabila ada yang mengatasnamakan hakim, panitera, panitera pengganti, jurusita, atau pegawai Pengadilan Militer 315 Kupang menerima, meminta tip, sogokan, suap, pemberian atau janji dalam bentuk apapun juga agar segera melaporkan kepada 1. KPK dengan nomor 085 585 75575. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor 021 255 78300. Pengadilan Militer 315 Kupang dengan nomor 0380 855 4367. Kepala Pengadilan Militer 315 Kupang dengan nomor 0821 3888 9421. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Baik, Bapak Auditor sudah siap? Bapak Penasihat Hukum sudah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Militer 315 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Ahmad Ahda, Pratu NRP 312.023.068.0198 dan kawan-kawan 3 orang pada hari ini, Rabu, tanggal 29 Oktober 2025. Sidang saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Bapak Auditor, hadapkan para terdakwa ke dalam ruang sidang. Para hakim ketua, hormat. Petugas, siap hadapkan para terdakwa ke dalam ruang sidang. Petugas kembali ke tempat. Petugas teman-teman, balik kanan. Para terdakwa luruskan satu langkah ke kanan, jalan. Oke, luruskan. Lurus dengan saya. Oke, lurus. Oke. Para terdakwa dalam keadaan sehat, sanggup mengikuti persidangan hari ini? Mengerti dihadapkan di persidangan hari ini? Ngerti ya? Baik, terlebih dahulu saya cek identitasnya. Yang terdakwa 1, Ahmad Ada. Terdakwa 2, Emiliano de Araujo. Terdakwa 3, Petrus Nong Briansemi. Terdakwa 4, Aprianto Rede Raja. Untuk terdakwa 1, nama lengkap. Sebentar, stop dulu. Pangkat NRP. Jabatan. Kesatuan. Tempat tanggal lahir. Jenis kelamin. Kewarganegaraan. Langsung dijawab aja ya. Agama. Islam ya. Tempat tinggal. Tempat tinggal di mana? Bukan di Asmil. Di ND. Kelurahan. Kelurahan Tanjung. Tanjung ya. Itu di Kabupaten Nagikeo itu. Iya.
Iya, tempat tinggalmu selama ini di mana? Di Asmil kan? Asmil Airamo ya. Dakwa dalam perkara ini dita, ditahan ya, ditahan sejak tanggal 7 Agustus sampai dengan sekarang ya. Penahanan pengadilan ya. Dakwa 2. Nama lengkap pangkat NRP. Jabatan. Kesatuan. Tempat tanggal lahir. 6 Agustus ya. 2001. Jenis kelamin. Kewarganegaraan. Agama. Tempat tinggal. Terdakwa 2 dalam perkara ini ditahan. Sejak kapan? Sampai dengan sekarang ya, penahanan dari Hakim Ketua ya. Terdakwa 3, nama lengkap. Pangkat NRP. Jabatan. Tagut. Terus Ru, Mu, Ton, Pima, Kima. Kesatuan. Tempat tanggal lahir. Di mana? Sibato. Sibato tanggal 12 September tahun 99 ya. Jenis kelamin langsung dijawab, nggak usah diulang. Kewarganegaraan, agama, tempat tinggal, asrama. Terdakwa 3 dalam perkara ini ditahan. Sejak kapan? Sampai dengan sekarang ya, penahanan Hakim Ketua. Terdakwa 4, nama lengkap, pangkat NRP. Jabatan. Kesatuan. Tempat tanggal lahir. Jenis kelamin. Warganegaraan. Agama. Tempat tinggal. Asmil ya. Asrama militer ya. Terdakwa 4 dalam perkara ini ditahan. Sejak kapan? Sampai dengan sekarang ya, penahanan Hakim Ketua ya. Para terdakwa dalam menghadapi perkara ini akan dihadapi sendiri atau didampingi oleh penasihat hukum? Didampingi oleh penasihat hukum ya. Bapak penasihat hukum, sudah ada surat perintah, surat kuasanya. Bapak Auditor, para terdakwa ini sudah didampingi penasihat hukum ya, sudah ada surat perintah dan surat kuasanya, maka para penasihat hukum berhak untuk mendampingi terdakwa dalam perkara ini ya. Para terdakwa sudah mendengar atau sudah membaca surat dakwaan? Namun demikian akan dibacakan kembali ya. Sikap sempurna, dengarkan baik-baik. Nanti setelah dibacakan surat dakwaan akan saya tanyakan lagi kepada para terdakwa. Paham ya? Oke, para terdakwa satu langkah ke belakang lagi. Ya, jangan melewati dari PH maupun auditor. Oke, silakan Bapak Auditor dibacakan surat dakwaannya. Mungkin untuk mic-nya bisa dibantu didekatkan biar agak kedengaran. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan bacakan surat dakwaan atas nama para terdakwa Ahmad Ahada dan kawan-kawan sejumlah 4 orang. Auditorat Jenderal TNI, Auditorat Militer 314 Kupang. Untuk keadilan, surat dakwaan nomor Sudak 39 _K_AD. Mungkin 3. sebentar Bapak Auditor, mungkin biar petugas dibantu untuk dipegangi mic-nya mungkin. Kurang tinggi memang mic-nya. Kita petugas satu sedang dipegangi. Atau dipakai ini dulu.
pakai ini dulu, mungkin biar bisa. Tinggikan dulu. Oke. Silakan Pak Auditor. Terima kasih Yang Mulia. Saya ulangi, saya akan bacakan surat dakwaan atas nama para terdakwa Pratu Ahmad Ahda dan kawan-kawan sejumlah 4 terdakwa. Auditorat Jenderal TNI, Auditorat Militer 314 Kupang, untuk keadilan surat dakwaan nomor sedak 39 garis miring K, garis miring AD, garis miring 314, garis miring 10 Romawi 2025. Auditorat Militer pada Auditorat Militer 314 Kupang. 1. Berdasarkan keputusan dan Brigif 21 Komando selaku perwira penyerah perkara nomor Kep 117 garis miring 10 Romawi 2025 tanggal 11 Oktober 2025 tentang penyerahan perkara. Dan setelah mempelajari berkas perkara atas nama para terdakwa. Terdakwa 1. Nama lengkap Pratu Ahmad Ahda, NRP 31200230680198. Jabatan dan Pokpan 1, Ru 2 Ton 3 Kipan C, Kesatuan Yonif TP 834 WM. Tempat tanggal lahir ND 17 Januari 1998. Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Alamat tempat tinggal Asrama Yonif 834 WM, Desa Arianamo, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagatiu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdakwa 1 dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan sekarang. Terdakwa 2, nama lengkap Ratu Emiliano de Au Praujo, pangkat Pratu, NRP 31200281170801, jabatan Tabak Cuk 2, Cuk SMR Ton Kipan A, Kesatuan Yonif TP 834 WM. Tempat tanggal lahir ND 6 Agustus 2001. Jenis kelamin laki-laki, agama Katolik. Alamat tempat tinggal Asrama Yonif TP 834 Nagakeo. Terdakwa 2 dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan sekarang. Terdakwa 3, nama lengkap Petrus Tong Brian Semi, pangkat NRP Pratu 31200286611099, jabatan Tagut Rumu Ton Pima Kima, Kesatuan Yonif TP 834 WM. Tempat tanggal lahir Sibako 12 September 1999. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik. Alamat tempat tinggal Asrama Yonif 834 WM, Desa Airamo, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagakeo. Terdakwa 3 dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan sekarang. Terdakwa 4, nama lengkap Aprianto Rede Raja, pangkat Pratu, NRP 3121 03070804001, jabatan Tajur Pon 2, Rapon dan Jaringan Ton Kima, Satuan Yonif TP 834 WM. Tempat tanggal lahir Maumere 5 April 2001. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan. Alamat tempat tinggal Asrama Yonif TP 834 WM, Desa Airamo, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagakeo. Terdakwa 4 dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan sekarang. 2. Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer 315 Kupang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut. Primer, bahwa para terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini
yaitu pada tanggal 29 bulan Juli tahun 2025 sampai dengan tanggal 30 bulan Juli tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2025, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di ruangan jaga satri Yonif TP 834 WM, Desa Airamo, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 315 Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya, atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan mati, dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa 1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan secata di Rindam 9 Udayana selama 5 bulan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat prajurit 2, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di secata Rindam 9 Udayana selama 3 bulan. Dan setelah selesai, mendapat penempatan di Kodim 1602 ND tahun 2020. Selanjutnya dipindahkan ke Kompi C Yonif 743 PSG dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2024. Kemudian pada tahun 2025 sampai dengan sekarang dipindahkan tugas di Yonif 834 WM sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat prajurit 1. 2. Bahwa terdakwa 2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan secata di Rindam 5 Brawijaya selama 5 bulan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat prajurit 2, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di secata Rindam 5 Brawijaya selama 3 bulan. Dan setelah selesai mendapat penempatan di Kodim 1602 ND pada tahun 2020. Selanjutnya ditugaskan di Brigif 21 Komando dari tahun 2021 hanya selama 6 bulan. Kemudian pada tahun 2025 sampai dengan sekarang dipindah tugaskan di Yonif TP 834 WM sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat prajurit 1. Bahwa terdakwa 3 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan secata di Rindam 9 Udayana selama 5 bulan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat prajurit 2, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan seni di Pusdik Seni selama 3 bulan. Setelah selesai ditempatkan pertama di Cipur Pusdiksi selama 3 bulan di Bogor. Dan setelah selesai ditempatkan pertama di Cipur 18 YKR. Kemudian pada tahun 2025 sampai dengan sekarang dipindah tugaskan di Yonif TP 834 WM saat melakukan yang perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat prajurit 1. 4. Bahwa terdakwa 4 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan secata di Rindam 9 Udayana selama 5 bulan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat prajurit 2, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan seni di Pusdik Seni selama 3 bulan. Dan setelah selesai, penempatan pertama di Jipur 18 YKR. Kemudian pada bulan Juni 2025, dipindahkan tugas di Yonif TP 834 WM sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat prajurit 1. 5. Bahwa para terdakwa saling mengenal karena sama-sama berdinas di Yonif TP 834 sejak bulan Juni 2025. Tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas rekan dalam kedinasan. Para terdakwa kenal dengan almarhum Prada Luki Sepril Saputra Namo dan Prada Richard Juminton Bulan, saksi 1, sejak bulan Juni 2025.